Pada sebuah malam yang gelap dan mendung di musim hujan yang dingin, terhampar sebuah gunung yang oleh masyarakat sekitar dikenal sebagai Gunung Larangan. Gunung ini bukan sekedar gunung biasa, tapi sebuah tempat yang syarat dengan misteri dan larangan-larangan yang dijaga turun-temurun oleh warga desa di sekitarnya. Mereka yang berani mendaki gunung ini harus mematuhi banyak aturan dan pantangan yang diyakini dapat menjaga keselamatan serta keharmonisan alam. Namun, tak sedikit pula yang lebih memilih menghindar karena berbagai kisah menyeramkan yang menyelimuti gunung ini. Malam ini, tepat pukul 7 malam, 4 anak muda tampak bersiap di sebuah lapangan kecil yang menjadi titik awal pendakian mereka. Raka, pemimpin kelompok yang berkarisma, namun dikenal nekat dan ambisius, sangat yakin bahwa malam ini adalah kesempatan mereka untuk membuktikan bahwa ketakutan yang selama ini membelenggu masyarakat hanyalah mitos belaka. Dia mengenakan jaket tebal berwarna gelap, membawa tas besar berisi alat-alat pendakian lengkap, termasuk tali, kompas, dan senter dengan cahaya yang terang. Di samping Raka berdiri Dinda, sahabat dekatnya, yang berwawasan luas dan cukup skeptis terhadap mitos-mitos yang beredar. Dinda tidak terlalu suka hal-hal yang berbau mistis, tapi rasa penasaran dan sangat ingin untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi menjadi suatu tantangan untuk memulai sebuah petualangan. Dia membawa kamera dan beberapa peralatan untuk dokumentasi, berharap bisa merekam sendiri bukti-bukti apa yang terjadi sebenarnya di gunung ini. Bimo adalah sosok yang tak kalah berani, dikenal sebagai anak yang suka tantangan dan nyaris tak mengenal rasa takut. Bimo selalu mencari momen untuk menunjukkan keberanian. Ia pun membawa beberapa peralatan pendukung, termasuk pisau kecil dan radio komunikasi. Bimo ingin memastikan kelompok itu tetap terhubung, meskipun kemungkinan sinyal yang akan mereka terima mungkin minim. Sari adalah satu-satunya perempuan dalam kelompok ini. Berbeda dari ketiga temannya, dia cenderung lebih hati-hati dan bisa dibilang paling penakut di antara mereka. Namun, meskipun demikian, dia enggan menunjukkan rasa takutnya karena ingin dianggap setara oleh teman-temannya. Dengan jaket tebal dan raut muka sedikit waspada, Sari mengikuti langkah mereka, berharap semua akan berjalan lancar sebagaimana yang mereka harapkan. Udara malam itu terasa dingin, menusuk tulang, diselimuti kabut yang perlahan turun dari puncak gunung. Suasana yang mencekam mulai merayap, membuat daun-daun bergeser lembut dan angin berdesir lirih. Cahaya bulan yang remang tampak enggan menembus rimbunnya pepohonan yang lebat dan menjulang tinggi. Pepohonan itu sendiri tampak tua dan kokoh, seperti menyimpan sebuah rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Gunung Larangan ini bukan hanya sebuah gunung, tetapi juga sebuah wilayah yang dikelilingi oleh berbagai cerita rakyat dan dongeng mistis. Konon, katanya ada pendaki yang melanggar aturan atau pantangan tentu akan mendapatkan hukuman yang mengerikan. Ada kisah tentang bayang-bayang yang tak kasat mata yang mengintai, suara-suara aneh yang membuat bulu kuduk berdiri, bahkan penampakan makhluk halus yang menghantui para pendaki nakal. Penduduk desa di sekitar pun lebih memilih tidak mengganggu dan menghormati mitos tersebut demi keselamatan bersama. Saat kelompok Raka mulai menampakkan kaki di jalan setapak menuju lereng gunung, suasana seolah ikut berubah.
Suara-suara bising dari dunia luar menggantikan dengan hening yang pekat dan sesekali terdengar suara gemerisik dedaunan. Mereka tahu malam itu bukan sembarang malam, namun tekad mereka untuk membuktikan bahwa tidak ada yang perlu ditakuti membuat langkah mereka tetap mantap. Raka menatap ke arah teman-temannya dengan pandangan yang penuh keyakinan. Dia sadar bahwa menantang segala larangan ini, mereka harus kompak dan siap menghadapi segala macam kemungkinan, baik itu bahaya alam atau mitos yang mengintai. Di dalam hatinya, ambisi yang membara untuk menjadi orang pertama yang hingga ke puncak Gunung Larangan di malam bertabur hujan ini dan mengubah cerita yang selama ini diceritakan orang-orang. Sementara itu, Dinda, meski tanpa percaya, tetap menyimpan keraguan dalam pikirannya. Dia mencoba mengingat lagi cerita-cerita warga desa, cerita yang begitu keras kepala diyakini oleh mereka. Beberapa cerita yang paling sering didengar adalah tentang seseorang yang hilang secara misterius tanpa jejak, suara tawa anak-anak kecil yang tiba-tiba muncul di tengah malam, hingga bayangan kelam yang terlihat melintas di antara pepohonan. Semua itu memberikan sensasi ketegangan yang tak mudah diabaikan begitu saja. Namun, yang mereka tidak ketahui adalah malam ini tidak hanya akan menjadi petualangan biasa. Ada sesuatu, atau lebih tepatnya seseorang, yang sudah menunggu mereka jauh sebelum mereka menginjakkan kaki di tempat tersebut. Sesuatu yang akan menguji keberanian, kesetiaan, dan akal sehat mereka dalam menghadapi kegelapan dan keanehan yang akan muncul. Begitulah cerita dimulai dari seorang pemimpin yang nekat dengan cita-cita tinggi, seorang sahabat skeptis penuh rasa penasaran, seorang pencari tantangan yang suka adu nyali, dan seorang gadis yang memendam ketakutan namun berusaha keras bertahan. Keempatnya mulai memasuki sebuah perjalanan yang akan mengungkap lebih dari sekedar kisah mistis. Mereka mulai menampak di jalan yang diliputi bayang-bayang dan misteri. Sebuah perjalanan yang selama ini hanya dikenal melalui bisik-bisik cerita di balik api unggun. Selama perjalanan yang menanjak dan berliku, keempat anak muda ini mulai merasa getaran berbeda di udara yang mengelilingi mereka. Suara semilir angin yang biasanya meneduhkan kini berubah menjadi bisikan-bisikan samar yang seolah berasal dari sudut-sudut gelap hutan yang rapat. Sesekali daun-daun kering bergeser sendiri seolah ada sesuatu yang menggerakkannya. Kompas yang membawa Bimo yang semula menjadi alat penting untuk menjaga arah mendadak berputar-putar tidak jelas dan tidak tentu. Jalur kompas itu seperti kehilangan arah dan menolak menunjuk ke arah utara, melainkan berputar dalam lingkaran tanpa henti. Kejanggalan ini membuat grup berhenti sejenak, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dinda dengan kamera di tangan mencoba merekam segala sesuatu yang dia rasa mencurigakan. Cahaya redup berupa titik-titik kecil yang berpendar samar di kejauhan mulai tampak, membuatnya semakin penasaran. Ia mengarahkan kamera pada titik-titik cahaya itu, berharap bisa mengungkap apa yang menyebabkan kilauan misterius tersebut. Namun, suasana hati Sari mulai goyah. Dalam diam, dia terus merasakan ada sesuatu yang mengikuti langkah mereka. Suara bisikan halus mulai terdengar di antara deretan pohon. Tak jelas berasal dari arah yang mana. Sari mencoba mengabaikannya, tapi getaran dalam hatinya semakin kuat, membuat badannya merinding dan napasnya memburu. Bimo, sebagai sosok yang paling terbiasa menghadapi situasi ekstrim, mencoba meyakinkan semuanya bahwa mereka hanya kelelahan dan pengaruh suasana malam. Ia menghidupkan radio komunikasi yang dibawanya, berharap dapat memperoleh sinyal dan komunikasi dari luar. Namun yang terdengar hanyalah siaran statis yang berderak.
seolah ada gangguan frekuensi yang sengaja dipasang. Pada satu titik, Raka berteriak dari depan, memberi tahu bahwa salah satu tas mereka ternyata hilang. Tas berisi perbekalan penting seperti makanan, obat-obatan, peta gunung. Kejadian ini menambah ketidakpastian dan kecemasan. Mereka bertanya satu sama lain, siapa atau apa yang mungkin mengambil tas itu dalam gelap yang pekat. Meski demikian, keempatnya tetap melanjutkan perjalanan dengan waspada, menjaga jarak satu sama lain. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena medan yang curam, tapi juga tekanan psikis yang mulai menekan pikiran. Bayangan-bayangan aneh mulai muncul di sudut mata, tetapi saat dilihat lebih dekat, tidak ada sesuatu apapun yang terlihat. Dinda mencoba menulis catatan di buku kecilnya, mencatat semua keanehan yang mereka alami, suara-suara yang aneh, gerakan misterius, perubahan cuaca yang mendadak seperti hujan rintik tipis yang datang tanpa awan gelap. Semua hal ini bertambah menjadi rangkaian misteri yang membuat mereka semakin merinding. Di balik pohon-pohon tua, terlihat bekas jejak kecil yang tidak biasa, seperti tapak kaki yang tidak cocok dengan ukuran mereka. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah mereka benar-benar sendirian, atau ada orang lain yang mungkin tanpa mereka sadari ada di sekitar mereka. Dinda memandang tajam di gelapnya hutan, mencoba menemukan petunjuk lebih lanjut. Sari yang mulai kelelahan akhirnya berhenti berjalan, duduk di atas batu besar. Dalam keheningan, ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Namun getaran ketakutan tak juga pergi. Ia mulai merasa bahwa mereka telah memasuki wilayah yang tak hanya menyimpan misteri alam, tapi juga sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Raka mencoba berteriak untuk mengumpulkan teman-temannya, menyemangati mereka agar tetap fokus dan tidak menyerah pada ketakutan. Ia menegaskan bahwa malam ini adalah ujian keberanian dan bahwa mereka harus membuktikan pada diri sendiri bahwa tidak ada hal mistis yang bisa menggoyahkan tekadnya. Ketegangan terus meningkat, bukan hanya karena kondisi fisik, tapi juga karena lingkungan yang semakin asing dan berpotensi berbahaya. Pohon-pohon seperti terasa hidup, bayangan bergerak cepat, dan suara bisikan seolah mendesak mereka untuk pergi. Satu pertanyaan besar menggantung di udara. Apa yang benar-benar mengintai mereka di balik kegelapan ini? Dengan keberanian yang tersisa, mereka melanjutkan perjalanan menuju ketinggian yang semakin menantang, menyadari bahwa cerita-cerita mistis selama ini mungkin lebih dari sekedar legenda, sebuah teka-teki yang harus dipecahkan dengan keberanian dan kecerdasan. Ketika mereka mendaki lebih jauh ke dalam kegelapan, hutan yang makin pekat, kesadaran baru mulai merayapi pikiran Dinda. Ia menjadi semakin yakin bahwa mereka bukan hanya menghadapi misteri alam, tapi ada kehadiran manusia lain yang sengaja menciptakan situasi mengerikan ini. Ia mulai mengumpulkan tanda-tanda yang tampak acak namun sebenarnya berhubungan satu sama lain. Jejak kaki yang ditemukan sebelumnya mulai dianalisa Dinda dengan lebih teliti. Ukurannya tak sesuai dengan milik anggota kelompok, dan jejak tersebut tampak segar seperti baru saja dibuat. Jejak ini mengarah ke sebuah area yang jarang mereka lewati, agak tersembunyi memang oleh semak dan bebatuan. Raka yang pada awalnya skeptis kini mulai serius mempertimbangkan kemungkinan adanya orang lain. Dalam perjalanan mengikuti jejak itu, mereka menemukan benda-benda kecil yang tidak seharusnya ada. Sebuah kaleng kosong dipenuhi bercak-bercak merah, sehelai kain sobek yang tersangkut di ranting, dan sebuah alat komunikasi kecil tanpa baterai. Benda-benda ini menimbulkan berbagai spekulasi. Apa ini akibat dari pendaki lain yang sudah duluan, atau ada sesuatu yang menjadi misteri? Suara bisikan misterius yang selama ini mereka dengar juga mulai jelas arahnya. Dari balik semak dan pohon yang lebat, suara-suara itu menyerupai suara manusia yang bercakap-cakap dengan nada rendah dan tegang. Mereka yakin ini bukan suara makhluk halus, melainkan orang-orang yang menggunakan trik suara untuk menakut-nakuti. Raka dengan sigap mengeluarkan alat komunikasi yang diambil di sebuah lokasi, mencoba menyusun sinyal atau pesan yang terkirim selama ini. Secara mengejutkan, alat itu mengandung rekaman suara yang direkam oleh seseorang dan sengaja disembunyikan di sekitar area tersebut.
Rekaman itu memperdengarkan suara-suara yang meniru bisikan mistis, lengkap dengan desahan dan tawa yang menyeramkan. Dinda mengungkapkan bahwa semua ini merupakan rekayasa yang disiapkan dengan matang. Mereka memilih lokasi yang penuh mitos untuk memanfaatkan ketakutan dan ketidaktahuan pendaki lain. Tujuan mereka bukan hanya untuk menakut-nakuti, tapi juga mengusir siapapun yang coba mendekati daerah tersebut. Ketegangan berubah menjadi kemarahan di antara keempat anak muda itu karena merasa mereka telah dijebak. Sari yang dari awal membawa rasa takut kini berubah menjadi lebih waspada dan penuh semangat. Ia menyadari bahwa ketakutan kosong yang selama ini membelenggu justru menjadi senjata utama bagi para pelaku. Dengan pemahaman baru ini, mereka mulai merencanakan langkah berikutnya untuk membongkar siapa sebenarnya yang ada di balik semua ini. Mereka berusaha memetakan area kejadian, memperhatikan lokasi-lokasi aneh yang sudah dilewati. Dalam beberapa titik ditemukan jebakan-jebakan kecil berupa kawat berduri dan alat yang bisa menjebak kaki manusia. Hal ini menegaskan bahwa ada niat jahat untuk melindungi rahasia serta mengendalikan siapa saja yang memasuki wilayah tersebut. Sekali lagi, muncul spekulasi bahwa makhluk halus yang selama ini diceritakan hanyalah tiruan dari manusia jahat yang memanfaatkan teknologi, psikologi, dan pengetahuan wilayah dalam melakukan aksinya. Mereka mulai mengumpulkan bukti-bukti yang semakin menguatkan teori, menghubungkan semua keanehan yang terjadi satu demi satu sesuai alurnya. Sementara itu, suara-suara misteri mulai memudar karena mereka mendekati batas wilayah yang dijaga orang-orang itu. Setiap langkah terasa berat, namun tekad mereka makin bulat, tidak hanya untuk membuktikan kebenaran, tapi juga untuk mengungkap dan melawan kejahatan yang terselubung di balik kisah mistis gunung tersebut. Raka menegaskan dengan nada serius bahwa malam ini tidak hanya tentang pendaki dan petualangan, melainkan misi untuk menggulingkan topeng misteri dan menyingkap siapa sebenarnya yang selama ini menguasai dan mengendalikan gunung tersebut dengan cara-cara tersembunyi. Saat malam semakin pekat dan udara dingin menggigit, kulit keempat anak muda ini akhirnya mencapai sebuah cleaning kecil yang dikelilingi pohon-pohon raksasa. Tampak yang terasa seperti dari pusat dari segala keganjilan yang mereka alami. Disinilah segalanya mulai terbuka. Semua tanda dan keanehan yang mereka temui selama pendakian mulai berbicara dengan jelas. Dinda dengan hati-hati mengeluarkan kamera dan alat komunikasi yang mereka temukan, mencoba merekam suasana sekaligus menghubungkan semua bukti yang mereka kumpulkan. Raka dengan pandangan tajam dan langkah waspada, menjaga agar kelompok tetap fokus dan siaga terhadap kemungkinan bahaya yang tersembunyi. Tiba-tiba di balik pepohonan muncul sosok bayangan yang sebelumnya hanya samar terlihat. Sosok itu adalah seorang pria paruh baya dengan pakaian lusuh dan wajah yang menunjukkan kerasnya kehidupan. Ia memperkenalkan dirinya sebagai penjaga rahasia gunung, seseorang yang telah lama mengawasi semua aktivitas pendakian di area tersebut. Pria itu mengungkapkan bahwa selama puluhan tahun ada kelompok tertentu yang sengaja menjaga rahasia gunung ini dengan cara menakut-nakuti pendaki lain, menggunakan trik-trik dan rekayasa suara mistis. Tujuannya agar melindungi harta karun alam dan warisan budaya yang tersimpan di dalamnya dari tangan-tangan serakah dan eksploitasi yang merusak. Namun, ada sisi gelap dari cerita ini. Ternyata, beberapa anggota kelompok tersebut telah melampaui batas kewajaran, menggunakan ketakutan itu untuk kepentingan pribadi, seperti menjual cerita mistis kepada media dan mengambil keuntungan dari para pendaki yang ketakutan. Pria itu menyesali hal ini dan berharap generasi muda seperti Dinda, Sari, Raka, dan Bimo dapat membawa perubahan. Keempat anak muda itu mendengarkan dengan seksama, merasakan betapa kompleks dan rumitnya situasi yang mereka hadapi. Mereka memutuskan untuk tidak membiarkan kisah ini hilang begitu saja, dan merencanakan untuk membuka tabir misteri ini kepada dunia, dengan tetap menjaga keseimbangan agar rahasia alam dan budaya tetap terlindungi. Dengan hati yang penuh perasaan campur aduk, mereka meninggalkan clearing itu, membawa pulang bukan hanya cerita petualangan, tetapi juga tanggung jawab besar untuk pengetahuan dan kebenaran yang telah mereka ungkap. Namun, malam itu mereka mengenang pengalaman yang tak terlupakan, menyadari bahwa
Terkadang misteri terbesar bukanlah yang ada di luar sana, tapi yang tersembunyi di balik tindakan manusia itu sendiri.